Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La nabiyya minal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Turki, yaitu mengembalikan Hagia Sophia yang semulanya masjid menjadi museum di zaman Kemal Atatürk, sekarang dikembalikan lagi jadi masjid oleh Erdogan. Dan banyak reaksi dari Amerika, negara Eropa terhadap hal tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berkaitan itu dengan Islamofobia. Jadi kalau ditanya kenapa mereka begitu, karena ada satu sifat yang namanya Islamofobia. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 120, Bismillahirrahmanirrahim, walan tardu angka yahudu walan nasrah hatta tattabi ma tahu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridho kepada Allah. Jadi intinya, Islamofobia itu adalah fobia terhadap Islam. Dalam ilmu psikologi, fobia itu adalah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pokoknya takut aja itu. Ada orang takut ketinggian, ada orang takut gelap, ada takut kecoa. Ketika ditanya, ya takut aja. Itu namanya fobia. Jadi kalau kita kaitkan dengan Islamofobia, berarti ketakutan kepada Islam yang tidak bisa kita jelaskan. Kenapa takut? Ya, takut apa? Benci. Nah, itu secara definisi etimologi. Secara epistemologi, Islamofobia itu maknanya begini. Sebuah perbuatan, sebuah perkataan atau yang muncul dari orang yang melakukan orang Islam dan non-Islam, itu stigmanya berbeda, itu namanya Islamofobia. Ya. Ketika melakukan hal tersebut kebetulan Islam, akan berbeda stigmanya ketika melakukan orang non-Islam itu. Sebagai contoh, kita melihat beberapa peristiwa yang sekarang terjadi, misalnya dengan menutup aurat, bahwa banyak negara-negara barat itu antipati terhadap jilbab itu. Mereka anggap itu lambang kemunduran lah, lambang radikalisme lah. Padahal kalau mereka mau jujur, Kristen Ortodok dengan Yahudi Ortodok, itu mereka tertutup sama sekali. Padahal kan sama-sama pakai jilbab itu. Ya. Berarti ketika yang melakukan orang Islam, stigmanya berbeda. Ketika melakukan orang Islam, stigmanya berbeda. Itu namanya Islamofobia. Misalnya merah jenggot, orang Yahudi itu jenggotnya juga panjang. Tapi kalau mau Islam memakai dianggap radikal, sedangkan yang kalau non Islam dianggap itu tidak radikal. Ini kan itulah Islamofobia. Nah, masalah masjid juga begitu. Padahal banyak juga di Spanyol dulu masjid-masjid yang dijadikan gereja. Bahkan di Inggris hampir 300 gereja yang dijadikan masjid. Kok tidak bermasalah? Ini kan muncul dari Islamofobia. Jadi ya, kalau misalnya orang Islam mempertahankan negara seperti Palestina, seperti Syria, itu dianggap radikal, bahkan kena gelar teroris karena melakukan negara Islam. Tapi ketika negara non-Islam memperjuangkan negaranya, dianggap pahlawan itu. Itulah sebenarnya Islamofobia. Nah, ini yang di Indonesia pun terjadi hal seperti ini. Jadi bisa demo-demo segala macam. Kalau melakukan umat Islam, walaupun dengan bersih, dengan teratur segala macam, tetap stigma negatif muncul. Tapi ketika pihak lain yang tidak mewakili Islam, amburadul segala macam, itu tidak dikomentari. Ini kan itulah yang dinamakan dengan Islamofobia. Jadi Islamofobia ini memang secara sifat memang dimiliki oleh orang-orang. Pokoknya nggak senang aja. Islam maju dia nggak senang, Islam bersatu dia nggak senang aja. Nah, ini dinamakan enggak. Lalu beberapa ahli mencoba mempelajari kenapa kira-kira Islamofobia ini muncul. Walaupun kita jelaskan tadi di awal, tidak bisa dilacak. Pokoknya benci aja gitu ya. Tapi sebenarnya bisa. Ini adalah traumatik sejarah. Islam pernah berkuasa di Spanyol lebih daripada 800 tahun. 8 abad Islam berkuasa di Spanyol. Ini traumatik sejarah bagi orang-orang non-Islam tentunya. Yang kedua, terjadinya perang salib yang lama sekali, katanya sampai ratusan tahun. Perang salib yang terjadi antara Islam dan Kristen ini kan traumatis sekali, bahwa Islam pernah menguasai peradaban dunia. Jadi mereka ketakutan, makanya Turki sekarang itu akan diawasi menjadi kekuatan besar. Padahal ketika Islam dulu
menyebarkan keislamannya ke daerah Eropa dan segala macam, itu malah makmur, toleransi dijaga segala macam. Nah, ini kan masalah azan dipersoalkan. Padahal yang lain juga mempunyai bunyi-bunyi yang untuk menentukan tanda sembahyangnya itu, tapi tidak pernah dipersoalkan. Itulah Islam mulia. Dan juga kasus yang terakhir ini adalah ketika Islam Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 22 tahun, belum sampai 20 tahun, dia bisa menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul itu. Salah satunya adalah Hagia Sophia. Dalam sejarah itu malah dibayar oleh Muhammad Fatih kepada orang-orang Romawi pada saat itu. Nah, sekarang di Kemal Ataturk ketika kalah Perang Dunia Pertama dikembalikan lagi menjadi museum. 89 tahun kemudian Erdogan berkuasa, dikembali lagi menjadi masjid. Hanya merubah sistem itu saja kok itu. Nah, tapi tetap menjadi persoalan bangsa. Inilah Islamophobia. Jadi kita akan menghadapi ini sampai ya sampai kiamat ya, sampai kapanpun. Bahwa orang Islam yang kritis ya, coba lihat, yang mengkritik pemerintah itu dianggap radikal. Tapi kalau tidak Islam mau aman ya segala macam, ini kan bentuk daripada Islamophobia dan ketakutan itu. Dan siapa yang punya sifat ini? Ya pertama al-kafirun wal munafikun. Orang-orang kafir jelas dong. Karena mereka dari zaman Rasulullah saja itu sudah terjadi nilai kebencian kepada agama Islam. Yang kedua orang-orang munafik, orang Islam tapi hatinya masih munafik, itu juga benci dengan keislaman. Mereka benci dengan habaib, benci dengan ulama, benci dengan syekh, segala macam lah. Jadi kalau teman-teman, kalau kaum muslimin semua tahu bagaimana Islamophobia ini, mengertilah semuanya kenapa fenomena-fenomena yang terjadi di dunia dan juga Indonesia. Ya itulah. Sementara orang-orang mukmin kalau punya sifat ini berhati-hati. Berarti kita mempunyai sifat al-munafikun, dan maka mungkin bisa juga menjadi kafirun kalau memang kita membenci sebagian sunnah-sunnah Nabi, kita nggak suka. Tapi coba lihat ya, kalau jangan bawa Arab-Arab ke sini, tapi nilai-nilai barat, nilai-nilai sekuler mereka rempuh sekuat-kuatnya itu. Tapi sebenarnya sekarang bagaimana Indonesia ini dihancur leburkan oleh para koruptor yang bukan dari Arab, tapi bencinya itu sama Arab gitu. Jadi kalau kita mengerti teori ini, kita akan paham, oh begini rupanya alasan orang melakukan sesuatu. Jadi tetap kuat pegang teguh agama kita, cintailah Islam dengan sebenar-benarnya, sebab ini pertarungan kita nanti hidup di akhirat. Jangan menjadi orang munafik, menjadi orang liberal yang membenci agamanya sendiri, bahkan menyerang agamanya sendiri. Sebab itu nanti akan menjadi orang munafik, akan Allah kumpulkan nanti orang kafir di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Semoga kita dijaga Allah dari sifat munafik, dari sifat Islamophobia. Mudah-mudahan Allah menjadi kita mukmin sejati dan akan bahagia nanti di akhirat kelak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.